tahun 1911. Tahun yang dimulai seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tak disangka akan segera jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran yang tak terbayangkan. Pada tanggal 28 Juni di kota Sarajevo yang ramai, sebuah peristiwa yang tampaknya sepele akan memicu reaksi berantai yang akan menjerumuskan dunia ke dalam perang. Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austro-Hungaria, dan istrinya Sophie dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang pemuda nasionalis Serbia. Pembunuhan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Kekaisaran Austro-Hungaria yang marah dan ingin membalas dendam melihat peluang untuk menegaskan dominasinya atas Serbia. Pembunuhan itu menjadi dalih untuk konflik yang lebih besar, yang dipicu oleh ketegangan dan semangat nasionalisme yang telah berlangsung selama beberapa dekade di seluruh Eropa. Jaringan aliansi rumit yang telah lama mengikat benua itu akan segera terurai, menyeret bangsa demi bangsa ke dalam jurang pemisah. Pembunuhan Franz Ferdinand bukan hanya tragedi lokal, itu adalah percikan api yang menyulut bubuk mesiu ketegangan Eropa. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat benua itu berada di ambang perang. Apa yang dimulai sebagai krisis lokal di Balkan akan segera meningkat menjadi konflik global yang selamanya mengubah jalannya sejarah manusia. Menyusul pembunuhan tersebut, Austria-Hungaria, dengan dukungan kuat dari sekutunya yang kuat, Jerman, mengeluarkan ultimatum keras kepada Serbia. Tuntutan itu sengaja dirancang untuk tidak dapat diterima, sebuah provokasi yang diperhitungkan yang bertujuan untuk memaksa Serbia tunduk. Ultimatum yang disampaikan pada 23 Juli memberi Serbia waktu hanya 48 jam untuk mematuhinya. Pemerintah Serbia yang terjepit di antara batu dan tempat yang keras, mati-matian mencari solusi diplomatik. Mereka menyetujui sebagian besar tuntutan, berharap untuk menenangkan Austria-Hungaria dan menghindari perang. Namun, penerimaan sebagian mereka dianggap tidak cukup. Pada tanggal 28 Juli, Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia, memicu reaksi berantai yang dengan cepat akan meningkatkan krisis. Rusia yang terikat perjanjian untuk melindungi Serbia memobilisasi pasukannya yang besar. Jerman yang takut akan perang dua front memandang mobilisasi Rusia sebagai ancaman langsung. Pada 1 Agustus, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Mesin militernya yang besar sudah bergerak. 2 hari kemudian, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Prancis, sekutu Rusia, dan melancarkan invasi melalui Belgia yang netral. Pelanggaran netralitas Belgia membuat marah Inggris Raya yang telah berjanji untuk mempertahankannya. Pada 4 Agustus, Inggris Raya mendeklarasikan perang terhadap Jerman, secara resmi menyeret kerajaan Inggris ke dalam konflik tersebut. Dalam waktu seminggu, kekuatan-kekuatan besar Eropa berperang. Pasukan mereka dimobilisasi untuk konflik yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Pada akhir Agustus 19, Eropa terlibat dalam perang yang akan mengadu domba bangsa melawan bangsa, menghancurkan perdamaian rapuh yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Benua itu terbagi menjadi 2 aliansi utama, Blok Sentral, yang dipimpin oleh Jerman dan Austria-Hungaria, dan Blok Sekutu, yang dipimpin oleh Prancis, Rusia, dan Inggris Raya. Serangan awal Jerman, yang dikenal sebagai Rencana Schlieffen, bertujuan untuk memberikan pukulan telak yang cepat terhadap Prancis dengan mengepung pertahanan Prancis melalui Belgia. Namun rencana itu gagal karena perlawanan sengit dari pasukan Belgia dan Inggris, serta tantangan logistik yang tidak terduga. Perang di front barat akan segera berubah menjadi jalan buntu yang brutal, yang ditandai dengan perang parit dan korban jiwa yang tak terbayangkan. Di front timur, luasnya medan dan besarnya pasukan yang terlibat menghasilkan konflik yang lebih cair dan mobile. Rusia, dengan pasukannya yang besar tetapi perlengkapannya buruk, awalnya melancarkan serangan ke Prusia Timur dan Galicia, tetapi menderita kerugian besar terhadap pasukan Jerman dan Austro-Hungaria yang terlatih dan diperlengkapi dengan lebih baik. Bulan-bulan awal perang menghancurkan ilusi tentang kemenangan yang cepat dan menentukan. Konflik berlangsung bertahun-tahun, menuntut korban yang mengerikan di semua pihak. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika perang di Eropa meningkat. Implikasi globalnya menjadi yang jelas. Front Barat, bentangan tanah sepanjang 400 mil dari Selat Inggris hingga perbatasan Swiss, identik dengan kengerian perang parit. Kedua belah pihak menggali, menciptakan sistem parit yang rumit, dibentengi oleh kawat berduri, sarang senapan mesin dan baterai artileri. Kehidupan di parit adalah mimpi buruk.
Tentara mengalami penembakan terus-menerus, tembakan senapan mesin, dan ancaman serangan penembak jitu yang selalu ada. Lumpur, penyakit, dan bau busuk kematian menyeruak di udara. Serangan yang sering diluncurkan melintasi tanah tak bertuan, tanah kosong antara parit, mengakibatkan korban jiwa yang mengerikan dengan keuntungan minimal. Pertempuran Somme yang dimulai pada 1 Juli 1919 melambangkan kesia-siaan dan kebrutalan Perang Parit. Pada hari pertama saja, tentara Inggris menderita hampir 60.000 korban, hari paling berdarah dalam sejarah militer Inggris. Pertempuran berkecamuk selama berbulan-bulan, menelan korban lebih dari 1 juta di semua pihak, namun menghasilkan keuntungan teritorial yang minimal. Front Barat menjadi simbol kebiadaban perang, bukti biaya manusia dari perang industri. Kebuntuan akan bertahan selama bertahun-tahun dengan tidak ada pihak yang mampu mencapai terobosan yang menentukan.